Pujilah Tuhan dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia Allah yang perkasa. Pujilah Dia karena kebesarannya. Semua yang bernafas memuji Tuhan. Aku puji Dia dengan sangkakala. Aku puji Dia Allah yang berkuasa. Aku puji Dia penolong yang setia. Semua yang bernafas memuji Tuhan. Mulialah Tuhan. Mulialah Tuhan. Segala yang bernafas memuji nama-Mu. Mulialah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Segala yang bernafas memuji nama-Mu. Kuduslah Tuhan. Aku puji Dia dengan sangkakala. Aku puji Dia Allah yang berkuasa. Aku puji Dia penolong yang setia. Semua yang bernafas memuji Tuhan. Mulialah Tuhan. Mulialah Tuhan. Segala yang bernafas memuji nama-Mu. Mulialah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Segala yang bernafas memuji nama-Mu. Kuduslah Tuhan. Mulialah Tuhan. Mulialah Tuhan. Segala yang bernafas memuji nama-Mu. Mulialah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Segala yang bernafas memuji nama-Mu. Kudus,
kuduslah Tuhan. Mulialah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Shalom saudara, shalom. Kita bersuka cita pada pagi hari ini karena kita percaya Tuhan kita, Allah kita, Raja kita hadir bersama kita, amin. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan berglori bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Woo! Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan, jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus
nama Tuhan. Haleluya. Shalom, Shalom, saya Raras. saya Angel. Kembali lagi bersama kami di Bethany News Special Edition. Ini harusnya partnya Cistef ya? Iya nih, ya udah kita improv aja deh kalau gitu yuk. Oh iya, kan nanti kita bakal diedit juga kan ya? Duh, Cici kebiasaan ya, lama nih masuknya. Kemana ya dia? Kemarin telat mulu. Nah itu dia tuh, akhirnya ada Oh, sorry Tuhan. Shalom. Udah, aku udah. online aja masih telat ya. Ya, biasa macet lah gitu. Maksudnya macet koneksinya, susah-susah tadi gitu kan ya. Ya, aku kan nggak kayak kamu, persiapan dulu nih. Bukan langsung bangun, terus online, tapi masih selimutan gitu di atas kasur. Mana ada fitnah tuh. Nih ya, aku ada buktinya ya. Nih. Yeay, enak aja. Bener kan? Coba ada presiden. Pasti persiapannya 7 hari 7 malam kan? Apalagi kalau Tuhan yang hadir. Ya, tapi itu enaknya ibadah online sih. Kan kalau telat nggak ada yang tahu. Betul itu. Nggak gitu dong. Masa udah di rumah doang ibadah atau fellowship masih telat juga? Katanya kalau presiden datang kita nggak bakal telat, bakal persiapan 7 hari 7 malam. Terus apalagi kalau Tuhan yang hadir, Mas dari pagi udah standby dong, masa telat mulu? Kan udah berbulan-bulan ya, kita udah ibadah online sama fellowship berapa bulan coba? Masa masih belum inget juga sih jamnya? Nih ya, aku kasih tahu lagi, aku ingetin lagi. Minggu itu jam 10 pagi, terus kalau dari hari Senin sampai Sabtu jam 7.30 malam. Atau jangan-jangan pada nggak tahu juga ya, persembahan bisa menggunakan QR Code sama transfer ke rekening di bawah ini. Tahu kok tahu. Iya enggak deh, enggak lagi. Gitu loh, Pak. Udah, jangan ribut. Apa Bethany News spesialnya? Mau lanjut ngedit nih buat Natal, masih ribet. Oh iya, mau ngomongin Natal ya? Yaudah, kalau gitu yuk saksikan video berikut ini. Wah, bakal seru banget nih. Pertama kalinya ibadah Natal online. Tapi sedih juga sih ya. Biasa kan Natal kita fellowship gitu, rame-rame, seru-seru. Gak apa-apa, tenang aja. Kan nanti tanggal 25 Desember, makanya jangan telat kayak bawa ini nih. Nah, kita bisa rame-rame sama seru-seruan di live chat juga. Dan pastinya ada yang spesial juga di live chat. Semuanya juga bisa ikut aktif terlibat nih. Caranya gampang banget dan kekinian banget. Tinggal klik dan share ke seluruh sosial media yang ada. Bisa pakai poster, video, dan background yang kerennya minta ampun kayak ini nih. Tuh, seru kan? Makanya cek seluruh sosial media Gereja Bethany Anointing of Ease. Yaudah deh, kalau gitu aku mau share dulu ya.
tunggu. Share-nya setelah ibadah aja. Iya ya. Ya udah deh kalau gitu sampai ketemu di minggu depan. Dah. Minggu depan, Jumat dong. Jumat tanggal 25 Desember jam 19.00 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam. Lama banget. Ayo lanjut. Closing. Oke. Saya Raras. Saya Angel. Saya Stephanie. Saya Multimedia. Sampai jumpa. Pada hari Jumat. Tanggal 25 Desember Jam 7 malam. Sampai jumpa, selamat mengikuti ibadah. Tuhan memberkati. Kasih-Mu Bapa memulihkan hidupku, jadikan aku serupa gambaran-Mu. Kasih-Mu Bapa memulihkan hidupku, jadikan baru. Hormat bagi nama-Mu,
Karena kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu ajaib. Pertolongan-Mu selalu datang tepat pada waktunya Tuhan. Setiap masalah yang kami lalui Tuhan, kami lalui dengan kekuatan yang daripada Engkau. Kekuatan yang sungguh ajaib. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisai kami Tuhan. Engkaulah, yes Lord, perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Beri Tuhan, berdiri, yes Lord, di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena kami percaya Tuhan selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Kami tidak takut Tuhan, bersama sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus. Mari saudara saya undang untuk angkat tangan kita. Kita katakan, bukan berdiri, yes Lord, di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah
Haleluya. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan saya percaya di dalam hadirat Tuhan, kita yang lemah dikuatkan, kita yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, bahkan yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan. Saya percaya dalam hadirat Tuhan, kita mendapatkan jalan keluar mujizat yang terbaik daripada Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak terasa tinggal 5 hari lagi kita sama-sama akan merayakan Natal tahun 2020. Ibadah dan perayaan Natal tahun 2020 ini akan menjadi sesuatu yang sangat berbeda, karena kita akan melakukannya secara online, secara virtual. Pada tanggal 25 Desember pada pukul 19 WIB, waktu Indonesia bagian Barat, atau jam 7 malam. Karena itu saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama hadir, kita sama-sama mengikuti ibadah dan perayaan Natal tahun ini dengan mempersiapkan hati sungguh-sungguh, karena saya percaya akan ada sesuatu yang spesial juga yang Tuhan akan sampaikan kepada kita sekalian melalui ibadah dan perayaan Natal di tahun 2020 ini. Nah, tentu saja kita akan mengikutinya melalui YouTube channel ini, yaitu Bethany AOE Production. Nah, kekasih Kristus, saya percaya meskipun sampai dengan hari ini kita masih melakukan ibadah kita secara online, tetapi itu tidak akan mengurangi sedikit pun kasih karunia, sukacita, anugerah Tuhan yang dicurahkan bagi setiap kita. Amin. Bahkan di dalam hadirat Tuhan, di dalam ibadah secara online pun, kita dapat memberikan persembahan kita yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita juga dapat memuji dan menyembah akan Dia. Bahkan kita dapat merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita di tempat kita masing-masing. Dan saya percaya berkat yang terbaik Tuhan curahkan buat setiap kita. Saya juga ingin berterima kasih untuk tim ibadah online Gereja Bethany Indonesia Anointing Office yang tiap minggu dengan tekun dan setia menyiapkan ibadah online sehingga kita sama-sama bisa memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya segala jerih lelah saudara, pelayanan saudara tidak ada yang sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kekasih-kekasih Kristus, sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersatu hati terlebih dahulu di dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada hari ini Tuhan kami boleh kembali beribadah, memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, kami rindu Engkau berbicara kepada setiap kami. Urapilah hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu ini, agar kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami sudah memutuskan, kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia, tetapi kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah, bagi sahabat-sahabat setia, bagi saudaraku yang baru pertama kali mengikuti ibadah online bersama-sama dengan kami melalui YouTube channel ini, yaitu Bethany AOE Production, saya menganjurkan agar saudara juga bisa mendengarkan video-video khotbah yang ada di dalam YouTube channel ini, agar saudara bisa mendapatkan pemahaman-pemahaman yang benar mengenai firman Tuhan. Apalagi di dalam minggu-minggu terakhir ini kita banyak berbicara tentang kedatangan Kristus untuk kali yang kedua. Dan melalui YouTube channel ini saudara juga dapat belajar lagu-lagu pujian terbaik, sehingga saudara juga dapat memuji menyembah Tuhan di tempat saudara masing-masing dan menikmati akan hadirat Tuhan. Nah, jika saudara selama ini sudah sering sekali mengikuti ibadah melalui channel YouTube ini, sudah tiba saatnya di mana saudara juga boleh menjadi berkat buat banyak orang. Silakan saudara bisa share link YouTube channel Bethany AOE Production ini kepada sahabat, kepada keluarga, kepada kolega, orang-orang yang saudara kasihi. Dan biarlah saudara menjadi saluran berkat juga buat mereka. Baiklah saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan sama-sama mencermati peristiwa
kelahiran juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan pesan penting sorgawi yang terdapat di dalamnya. Judul khotbah saya hari ini adalah pemberian terbaik dari Bapa. Nah, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sering kali merayakan Natal. Dari tahun ke tahun kita sudah merayakan Natal. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang merayakan Natal sejak masa kecil saudara. Pertanyaannya adalah, apa itu Natal? Apa hakikat daripada Natal itu sendiri? Yang pertama saudaraku, Natal itu berbicara tentang kasih Tuhan. Katakan bersama dengan saya, kasih Tuhan. Amin. Artinya, kita tidak berbicara tentang kasih yang lain-lain. Kita hanya berbicara tentang kasih Bapa Sorgawi. Kita tidak berbicara tentang hadiah, tentang kado, tentang pesta, dan lain sebagainya. Tetapi kita berbicara tentang kasih Tuhan yang dicurahkan bagi umat manusia. Jadi sebetulnya ketika kita merayakan hari Natal, kita harus mengingat betapa besarnya kasih Tuhan itu atas kita semua, atas umat manusia. Itu yang pertama. Natal juga berbicara tentang respon manusia terhadap kasih Tuhan tersebut. Ya, respon umat manusia terhadap kasih yang Tuhan berikan kepada umat manusia, itu kepada saudara dan saya. Nah, mari kita akan memperhatikan satu persatu. Kita akan sama-sama mengecek poin yang pertama, yaitu Natal berbicara tentang kasih Tuhan kepada manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kasih itu dinyatakan oleh Bapa Surgawi dengan menganugerahkan kepada umat manusia, yaitu pemberian terbaik. Katakan pemberian terbaik. Ya, yaitu anaknya yang tunggal untuk umat manusia, untuk menjadi juru selamat bagi dunia ini. Kata yang tunggal itu punya pengertian begini saudara, the only one, artinya yang terbaik dan satu-satunya. Bapa di sorga menyatakan kasihnya kepada umat manusia, tidak tanggung-tanggung, tidak main-main. Dia memberikan yang terbaik dan satu-satunya untuk menjadi juru selamat bagi manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya pesan Natal itu sekaligus juga adalah pesan tentang salib. Jadi pesan kelahiran sekaligus adalah pesan kematian, yaitu tentang penebusan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus saudara dan saya, menebus umat manusia dari segala dosa. Kok bisa demikian? Nah, mari kita akan sama-sama menyimak. Kita baca terlebih dahulu di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, dari kota Nazaret di Galilea, ya, Yusuf dan Maria itu harus berjalan berangkat menuju ke Betlehem, yang kurang lebih perjalanan itu memakan waktu 4 hari, saudaraku. Dan ketika mereka telah sampai di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk melahirkan. Pertanyaannya, apakah ini adalah sebuah kebetulan? Jelas bukan. Ini bukan sebuah kebetulan, sebab kelahiran Yesus Kristus di Betlehem itu adalah rencana Allah sendiri.
sensus yang disampaikan, yang diperintahkan oleh Kaisar Agustus sebetulnya untuk menggenapi rencana Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sensus ini diperintahkan oleh Kaisar Agustus ketika Maria sedang mengandung dan tentu saja hampir melahirkan. Maka ketika ia sampai di Bethlehem, dia kemudian melahirkan. Ini bukan sebuah kebetulan, ini bukan sebuah kecelakaan. Ini adalah bagian daripada rencana Allah itu sendiri. Ini sudah dinubuatkan jauh-jauh hari. Nabi Mika dengan jelas di dalam Mika pasal yang kelima ayat yang pertama. Mari kita akan baca bersama-sama. Mika pasal yang kelima ayat yang pertama. Dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini berbicara tentang juru selamat. Ini nubuatan tentang juru selamat. Ini nubuatan tentang Yesus. Coba saudara perhatikan kalimat yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Siapa dia? Benar, dia adalah Yesus Kristus, Tuhan itu sendiri. Permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi saudaraku, jelas bukan suatu kecelakaan, bukan satu kebetulan kelahiran Yesus terjadi di Bethlehem, ya, di tempat yang namanya Migdal Eder atau Menara Kawanan Domba, yaitu satu kawasan di mana domba-domba korban itu dipelihara, ya, untuk kelak dibawa menjadi domba korban di bait suci di Yerusalem. Ini adalah satu kawasan khusus. Jadi orang Israel kalau mereka hendak ke bait Allah dan mau membawa korban berupa domba, maka mereka pasti akan membelinya di kawasan ini, ya, karena di kawasan inilah diternak domba-domba yang khusus untuk korban. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan satu hal yang penting di sini adalah Yesus Kristus, dia adalah domba korban yang akan menyempurnakan seluruh korban-korban penebusan di bait Allah. Saya ulangi, Yesus Kristus yang dilahirkan di Migdal Eder di Bethlehem ini adalah domba korban yang akan menggenapi seluruh korban-korban penebusan yang dilakukan di bait Allah di Yerusalem. Kekasih-kekasih Kristus, Alkitab menuliskan dengan jelas, ketika Yohanes Pembaptis bertemu dengan Yesus, melihat Yesus, ia memberikan satu sebutan khusus, satu nama panggilan yang khusus yang menyatakan tentang itu. Mari kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berikutnya kita baca Injil Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-35 dan 36. Dikatakan, pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Luar biasa. Yohanes Pembaptis memberikan sebutan khusus, panggilan khusus kepada Yesus, yaitu anak domba Allah. Pertanyaannya, mengapa demikian? Dari manakah Yohanes Pembaptis tahu tentang sebutan khusus itu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya benar, karena Yohanes Pembaptis tahu Yesus lahir di kawasan Migdal Eder, satu kawasan khusus tempat domba-domba korban itu dipersiapkan untuk kelak dikorbankan di bait Allah.
sebagai korban penebusan di bait Allah di Yerusalem. Yohanes tahu itu. Jadi sangat jelas dan sangat tepat. Yesus Kristus menggenapi tipologi korban penebusan dosa. Ya, yang selama ini juga sudah dilakukan oleh orang Israel, yang dilakukan bahkan sejak di Taman Eden. Tipologi korban penebusan dosa. Nah, kekasih Kristus, jika kita memahami benar akan hal-hal ini, saya percaya kita tidak akan merayakan Natal hanya sekedar sebagai tradisi Kristen, ya. Tetapi kita akan benar-benar merayakannya dengan penuh ucapan syukur. Karena sesungguhnya berita tentang kelahiran itu sendiri juga berita tentang salib atau tentang penebusan, tentang karya penyelamatan umat manusia, yaitu saudara dan saya. Dan karya itu sudah dirancangkan dan digenapi dengan begitu sempurna oleh Bapa Sorgawi. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, merayakan Natal tanpa memahami akan karya Tuhan yang luar biasa ini hanya akan sekedar membuat perayaan-perayaan yang sia-sia. Amin. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, apakah saudara bersyukur atas karya Allah, karya Bapa Surgawi yang luar biasa ini? Oh haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita merayakan Natal di tahun ini dengan pemahaman yang benar. Karena di balik setiap pesan kelahiran, di situ ada pesan penebusan. Pesan tentang kelahiran berbicara juga tentang kematian Kristus untuk penebusan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Itulah poin yang pertama. Jadi Natal berbicara tentang kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, poin yang kedua, mari kita akan sama-sama belajar. Natal juga berbicara tentang meresponi kasih Tuhan tersebut. Nah, saudara yang dikasih oleh Kristus, di malam kelahiran Yesus Kristus, di malam kelahiran Juru Selamat, ada sejumlah gembala di Padang Efrata. Mereka mendapatkan berita hebat tentang kelahiran tersebut. Ya, mereka adalah gembala-gembala di Padang Efrata, orang-orang sederhana yang sedang menjaga akan domba-domba. Belum tentu juga domba kepunyaannya sendiri. Orang-orang yang sangat sederhana. Lalu datanglah malaikat Tuhan kepada mereka dan menyampaikan berita hebat, berita terbesar kepada mereka. Malaikat-malaikat itu berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Luar biasa. Dan saya membaca di firman Tuhan, para gembala tersebut segera meresponi berita ini. Tidak berlama-lama kemudian mereka segera berangkat. Coba kita baca di dalam Lukas pasal 2 ayat 15-16. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Saudara yang dikasih oleh Kristus, berita keselamatan, berita sukacita dari sorga pertama kali tidak terdengar di istana-istana raja, tidak disampaikan di istana-istana raja, tetapi justru di tempat yang sangat sederhana, yaitu di padang penggembalaan, kepada orang-orang sederhana, yaitu gembala-gembala domba. Artinya apa? Ya, tidak ada batasan golongan untuk menerima karya keselamatan dari Tuhan. Tidak ada batasan golongan untuk menerima pemberian terbaik dari Bapa Surgawi ini. Amin. Haleluya.
Dan barulah setelah beberapa waktu kemudian, orang-orang Majus dari timur, mereka datang berjumpa dengan Juru Selamat, berjumpa dengan Yesus yang mereka sebut Raja yang baru lahir itu. Kekasih Tuhan, orang-orang Majus dari timur ini artinya begini saudara, mereka bukan termasuk golongan orang-orang Yahudi. Amin. Ya. Tetapi mereka dari jauh justru bisa menangkap. Bahkan mereka meresponi tanda kelahiran raja itu. Dan mereka segera datang dari tempat yang jauh kepada Juru Selamat. Dan ironisnya saudara, justru ahli-ahli Taurat, orang Farisi yang begitu dekat, bahkan sudah menerima janji, menerima nubuatan dari Allah tentang kelahiran Mesias, justru mereka tidak dapat menangkap, bahkan tidak bisa meresponi akan pemberian terbaik dari Allah ini. Saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara meresponi pemberian terbaik daripada Tuhan itu? Nah, mari kita akan lihat saudara, apa yang dibawa oleh orang-orang Majus tersebut. Orang-orang dari timur yang datang mencari raja yang baru lahir itu. Saya percaya mereka datang dengan kesungguhan. Saya percaya mereka datang dengan kerinduan. Ya. Makanya mereka berupaya untuk bisa berjumpa dengan Yesus Juru Selamat. Nah, perhatikan di sini saudara, persembahan dari orang-orang Majus tersebut sebetulnya melambangkan misi dari Tuhan Yesus sendiri. Saya ulangi, persembahan-persembahan yang dibawa oleh orang-orang Majus tersebut sebetulnya melambangkan misi yang diemban oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita perhatikan, mereka membawa apa? Emas. Saudara kasih oleh Tuhan, emas. Ini adalah lambang bahwa Yesus adalah Raja. Ya, emas adalah logam mulia, logam yang sangat mahal. Ini melambangkan tentang hadiah yang sangat mahal dari Allah Bapa di sorga untuk umat manusia. Amin. Emas berbicara, Dia adalah Raja. Yesus adalah Raja. Berapa banyak di antara saudara percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah Raja dalam hidup kita? Boleh katakan saudara? Katakan amin. Katakan bersama saya, Yesus adalah Raja. Artinya apa Yesus adalah Raja? Artinya Dialah yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Kalau saudara berkata Yesus adalah Raja dalam kehidupan kita, maka Dialah yang berdaulat penuh atas kehidupan setiap kita. Amin. Itu yang pertama. Orang-orang Majus membawa emas, melambangkan bahwa Dia adalah Raja. Yang kedua, orang-orang Majus membawa persembahan berupa kemenyan. Kemenyan ini adalah lambang keimamatan Yesus. Yesus datang untuk mempersembahkan seluruh hidupnya bagi kemuliaan Bapa di sorga dan bagi keselamatan umat manusia. Yesus sebagai imam besar agung. Dan salah satu tugas daripada imam besar adalah berdoa syafaat bagi keselamatan umatnya. Dan saya mau berkata, Yesus Kristus, Dia adalah juru syafaat kita. Amin. Ya, persembahan yang kedua yang dibawa oleh orang-orang Majus adalah kemenyan. Ini adalah lambang bahwa Yesus adalah imam besar agung. Berapa banyak saudara percaya dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah imam besar agung dalam kehidupan kita? Boleh angkat tangan saudara, katakan amin, katakan puji Tuhan. Ya, artinya adalah Dia adalah juru syafaat bagi setiap kita. Dia berdoa buat keselamatan buat saudara dan saya. Itu yang kedua, ya, emas, kemenyan. Dan yang ketiga, persembahan yang dibawa oleh orang-orang Majus tersebut adalah mur.
Mur ini adalah getah dari pohon mur yang baunya sangat wangi, sangat harum. Tetapi mur ini melambangkan tentang kematian Yesus. Mur berbicara tentang penderitaan dan kematian Yesus, di mana tubuh Yesus Kristus kelak akan diurapi dengan mur yang wangi ketika akan dimakamkan. Coba kita akan baca sama-sama dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-38 dan 39 sampai 40. Ya. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Perhatikan ayat 39. Juga Nikodemus. Siapa Nikodemus? Betul saudara. Ya, ini salah satu pengajar agama Yahudi, ya, yang pernah bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Bukan orang sembarangan. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Kekasih-kekasih Kristus, mur, persembahan yang dibawa oleh orang-orang Majus, melambangkan tentang kematian, penderitaan daripada Tuhan Yesus Kristus untuk menebus umat manusia. Yesus adalah juru selamat. Berapa banyak di antara saudara yang percaya dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dalam kehidupan saudara? Boleh angkat tangan? Katakan amin. Katakan puji Tuhan. Bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau adalah juru selamat bagiku. Nah, kekasih-kekasih Kristus, emas, kemenyan, mur, artinya Yesus adalah Raja. Yesus adalah imam besar agung kita, dan Yesus adalah juru selamat bagi kita. Pemberian terbaik datang dari Bapa Sorgawi buat umat manusia, buat saudara dan saya. Yesus Kristus menjadi domba korban yang menyempurnakan seluruh korban-korban penebusan di bait Allah. Ya, Yesus menyempurnakan tipologi korban penebusan yang dilakukan di bait Allah. Bapak Ibu ini dikasih oleh Tuhan, inilah pesan Natal yang seharusnya kita tangkap setiap kali kita merayakan Natal, bahwa pesan kelahiran Yesus itu adalah pesan tentang penebusan bagi saudara dan saya. Natal berbicara tentang kasih Tuhan yang begitu besar. Tetapi Natal juga berbicara tentang respon manusia. Haleluya. Saudara, kalau kita menangkap akan pesan ini, saya percaya kita akan merayakan Natal bukan sekedar tradisi Kristen, ya, tetapi kita akan bersyukur kepada Tuhan karena segala kebaikannya, karena karya penyelamatan Tuhan atas manusia, atas saudara dan saya. Dan itu semua sudah dirancangkan oleh Bapa, bahkan digenapi dengan sungguh sangat sempurna. Amin. Berapa banyak yang bersyukur kepada Tuhan? Berapa banyak di antara saudara menjelang kita akan merayakan Natal pada tanggal 25 Desember nanti, saudara sekarang memahami dan berkata, Tuhan terima kasih karena karya-Mu yang begitu luar biasa atas hidup kami. Engkau sudah menggenapi melalui Yesus Kristus. Dia adalah Raja, Dia adalah Imam Besar Agung, Dia adalah Juru Selamat. Mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kesempatan merayakan Natal di tahun 2020 ini. Kami bersyukur buat pemberian terbaik dari Bapa atas kami semua. Yesus adalah Raja, Yesus adalah Imam Besar Agung, Yesus adalah Juru Selamat yang Bapa berikan buat kami semua. Bapa, di tahun ini kami akan bersama-sama merayakan Natal dengan pemahaman yang benar tentang pemberian terbaik dari Bapa untuk kami. Dan kami mau meresponinya dengan benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika saudara di tempat saudara berada saat ini mengakui bahwa Yesus sebagai Juru Selamat, Yesus sebagai Imam Besar Agung, Yesus sebagai Raja dalam hidup saudara, mari angkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan. Mari angkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan. Dan mari katakan ini bersama-sama. Tuhan, Engkau melihat hati kami. Tuhan, Engkau melihat kesungguhan kami meresponi karya-Mu ya Tuhan. Yesus, Engkau adalah Juru Selamat kami. Yesus, Engkau adalah Imam Besar Agung bagi kami. Yesus, Engkaulah Raja kami. Sekarang saudara turunkan tangan saudara. Bapa, biarlah kami semua menghidupi apa yang baru saja kami katakan di hadapan-Mu. Mari Roh Kudus, tolonglah setiap anak-anak-Mu. Kami hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami saat ini juga berdoa bersepakat Tuhan untuk ibadah dan perayaan Natal kami pada tanggal 25 Desember 2020 nanti Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang campur tangan di dalam segala persiapan-persiapan yang dilakukan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat-Mu merayakan Natal di tahun ini dengan pemahaman yang benar, dengan cara yang benar, dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu, panitia kecil yang mempersiapkan sungguh-sungguh tentang perayaan Natal tanggal 25 Desember ini Tuhan. Engkau yang memberi hikmat, Engkau yang memberi kekuatan bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami mengangkat tangan kami mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada di tengah-tengah bangsa ini. Kami boleh menjadi bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, curahkanlah hujan keselamatan, curahkanlah hujan pertobatan atas bangsa kami Indonesia. Kami percaya Indonesia ada di tangan Tuhan. Indonesia ada di hatinya Tuhan. Indonesia dilawat oleh Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berkatilah para pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pejabat, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah mereka boleh menjalankan pemerintahan ini dengan hati yang takut akan Tuhan. Dan Engkau yang membuat mereka berhasil dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia. Di tengah-tengah pandemi seperti saat ini, biarlah gereja-gereja-Mu terus dapat melakukan tugas panggilan pelayanannya. Mereka dapat menggembalakan domba-domba kepunyaan-Mu. Tuhan, Engkaulah yang mendukung, Engkaulah yang menopang setiap pelayanan hamba-hamba-Mu, gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara khusus hamba-Mu ini berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah saat ini, yang membawa persembahan mereka kepada Tuhan. Baik itu persembahan ucapan syukur, baik itu persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan, bahkan yang mengembalikan milik Tuhan yaitu persepuluhan mereka. Biarlah Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah menabur, tangan-tangan yang sudah membawa persembahan ini Tuhan. Engkau kembalikan berlipat-lipat kali ganda, bahkan Engkau yang melindungi mereka sekalian dari segala yang jahat. Tuhan, berkati juga persembahan daripada setiap anak-anak-Mu ini boleh dipergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi melalui wadah gereja-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah online kami. Kami akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan.
Mari kekasih-kekasih Kristus, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan, arahkan hatimu kepada Bapa di sorga, sumber segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan berkata, amin. Haleluya. Berkuasa atas hidupku, bawaku melihat perbuatan Allah yang besar. Ku tahu kini Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ku mau selalu memuji-Mu, ku mau selalu menyembah-Mu, di setiap waktu, di setiap langkah, dalam segala perkara. Ku mau selalu memuji-Mu, ku mau selalu menyembah-Mu, di setiap waktu, di setiap langkah, dalam segala perkara. Bergerak di hati, berkuasa atas hidupku, bawaku melihat perbuatan Allah yang besar. Ku tahu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ku mau selalu memuji-Mu, ku mau selalu menyembah-Mu, di setiap waktu, di setiap langkah, dalam segala perkara. Ku mau selalu memuji-Mu, ku mau selalu menyembah-Mu, di setiap waktu, di setiap langkah, dalam segala perkara. Selalu memuji-Mu, ku mau selalu menyembah-Mu, di setiap waktu, di setiap langkah, dalam segala perkara. Ku mau selalu memuji-Mu,
Ku mau selalu menyembahmu di setiap waktu, di setiap langkah, dalam segala